Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. dan semangat pagi. Pagi, luar biasa. Luar Baik, biasa. baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin di sini saya sedikit ya terkait materi mengenai occupational health dan industrial hygiene. Jadi mungkin di sini saya lebih ke sharing session ya, berbagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin di tempat kerja saya seperti ini. Saya hanya apa namanya berbagi terkait pekerjaan OHIH itu apa sih sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu dan teman-teman yang udah tahu mungkin eh, banyak ya yang bisa didapatkan dari OHIH khususnya di industrial pertambangan mungkin sebelumnya. Nah, saya eh, perawat dan saya berkarir di industri pertambangan. Oke. Nah, tadi kurikulum apa CV saya sudah dibacakan sama Mas Gilang ya, kurang lebih tadi udah dijelaskan. Untuk pekerjaan aktif saya memang saat ini saya mengembangkan salah satu apa namanya praktik ya perawatan INCID di Kabupaten Berau sendiri. Dan saya salah satu juga pekerjaan aktif yang saat ini memang SPV, Section Head terkait OHIH di salah satu perusahaan pertambangan di PT KDC, kita biasa sebutnya Kaltim Diamond Coal di set project PT Brokol, khususnya di area Berau. Kita di blok ini. Kalau teman-teman di sini ada yang medik dari PT Brokol yang ikut join, berarti sama, cuma saya di sini di blok BMO 1 di Bindungan, di blok Perapatan ya, buat teman-teman. Karena memang ada beberapa sih sempat kemarin ketemu saya waktu assessment lab, beberapa lab yang kita gunakan, MCU. Saya ketemu sama teman-teman perawat juga yang bekerja di pertambangan dan tahu terkait apa namanya seminar ini. Makanya saya berbagi di sini ya, berbagi. Kompetensi yang saya punya itu ada POP, HIMU, OHN. Mungkin di sini OHN terkait lebih pekerjaannya ya, bukan kompetensi Perkes. Interstomal Therapy Nursing, TN. Itu kompetensi yang saya punya, itu WSITN. Terus biasa saya dipanggil Mas L. Mungkin di sini ada juga ya tim saya mungkin di sini yang ikut ya. Eh, kita berbagi di sini ya tim. Jadi biasa dipanggil Mas L. Saya di lapangan. Nah, ini mungkin intermezzo sedikit ya. Saya mengelola praktik mandiri keperawatan di Berau. Ya ini tempat saya. Jadi ada beberapa item, ada beberapa pelayanan ya yang saya lakukan bersama tim. Ada beberapa tim juga saya lakukan praktik mandiri. Ya mungkin teman-teman akan menjadi pertanyaan bagaimana cara berbaginya kerja di praktik sama di mining ya. Mungkin itu nanti akan saya jawab di akhir sesi nanti ya. Baik, kita langsung ke materi. Jadi terkait materi, pengelolaan kesehatan kerja di pertambangan itu dasar hukumnya ada ya. Memang dasar hukumnya di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 ya, semua pengelolaan kesehatan. Di situ sudah dijelaskan dan juga undang-undang terbaru itu di Undang-Undang Nomor 17 2023 tentang kesehatan. Di situ program pengelolaan kesehatan itu ada 4 pilar. Tapi apa di undang-undang terbaru itu sekarang menjadi 5. Ada nanti kita ke slide berikutnya ya. Di situ juga dijelaskan ya. Mungkin teman-teman bisa 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 eh, searchingnya atau teman-teman bisa lihat di undang-undang ini bahwa inilah undang-undang yang mengatur pengelolaan kesehatan kerja di area pertambangan ya, Bapak Ibu ya. Baik, peluang kerja perawat di pertambangan. Ya, mungkin saat ini adik-adik kita atau bapak ibu yang sedang mencari pekerjaan, ya kan, fokus mencari kerjanya itu rata-rata di fasilitas pelayanan kesehatan, ya, bapak ibu ya. Padahal di industrial pertambangan itu yang kalau saya lihat itu di media sosial ya, bapak ibu ya. Eh, Pasti saya melihat, apalagi di apa namanya beberapa media sosial yang saya ikuti, eh, loker-loker medik itu sangat banyak, bapak ibu.
banyak banget loker-loker medik. Yang mungkin di ini saya sebutkan aja di Tirta, terus di HC, di Harita, di perusahaan-perusahaan besar ya, Bapak Ibu. Loker itu ada, cuman mungkin belum tersosialisasi dengan baik ke adik-adik atau ke rekan-rekan sejawat kita. Sehingga ya kembali lagi mereka apa ya? eh, Informasinya itu terbatas. Padahal kalau mau dilihat perawat sekarang ya pekerjaannya, kalau untuk load pekerjaan secara secara jumlah kita mungkin lebih banyak ya dari jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia ini. Dan mungkin teman-teman juga banyak juga yang berkarir misalnya ke luar negeri. Tapi padahal dengan di Indonesia saja kesejahteraan kita bekerja di pertambangan itu udah luar biasa ya, Bapak Ibu. Jadi di sini saya sharing sampai saya bisa bekerja di eh, pertambangan itu sebenarnya saya memang awalnya itu ya nyebar juga lamaran. Ya hal nyebarnya ke rumah sakit ya kan, ke beberapa fasilitas, ke klinik ya kan. Saya sebar tuh Bapak Ibu. Ya cuma bukan daya saingnya. Untuk pekerjaan itu memang di klinik ya butuhnya hanya sekian. Di rumah sakit hanya sekian. Ketika saya sudah dapat pekerjaan itu atau saya sudah dipanggil untuk interview, ya saya melihat kesejahteraan saya. Ya, dengan saya yang sudah punya keluarga, memiliki anak satu, ya bukan saya milih-milih kerjaan ya, enggak. Cuma saya melihat juga karena istri saya kebetulan kerja juga Bapak Ibu dan kerjanya masih sama dengan saya di area proyek PT Brokol juga. Ya, jadi jadi itu sih mungkin. Nah, suatu saat saya tuh ngelihat ngelihat lamaran perawat pertambangan, ya kan? Ini perawat pertambangan apa sih kerjanya bagaimana sih? Apa aja sih yang dikerjakan? Nah, saya bingung Bapak Ibu, ya kan? Mungkin pertanyaan buat teman-teman juga atau buat adik-adik, buat rekan sejawat, gimana sih kerjanya jadi perawat pertambangan itu apa? Nah, mungkin ada di saya juga pada waktu itu. Saya nggak tahu sama sekali kerja di tambang itu gimana. Karena nggak waktu saya kuliah dulu, saya nggak dapat ilmu itu. Jujur aja, saya nggak dapat ilmu itu. Jadi saya belajar secara otodidak. Saya baca, oh ternyata harus ikut training, workers, apa ilmunya. Terus harus ikut training, POP. Itu di kantor saya tuh yang fasilitasi. Saya diikutkan. Ikut training lagi. Ternyata ada regulasi yang mengharuskan saya sebagai perawat tambang itu atau perawat industrial itu ikut training salah satu kompetisinya, HIMU, Hygiene Industrial Muda. Saya ikut lagi. Jadi saya otodidak. Jadi di perusahaan saya waktu waktu awal saya masuk ya perusahaan saya juga sementara merintis pada waktu itu di area project apa di area set project PT Brokol dan puji Tuhannya berkembang sampai saat ini. Nah, waktu saya bekerja memang saya sendiri waktu itu Bapak Ibu dan saya bingung saya mau tanya ke siapa. Saya nggak punya senior yang kerja di pertambangan ataupun rekan sejawat nggak punya. Padahal kalau mau dipikir ilmunya itu ada. Ya cuma mungkin kita tidak menerima ya, tidak tidak menerima secara baik atau tidak menerima informasi itu bahwa ada ilmu eh, terkait perawat pertambangan ini. Ya, jadi untuk sharing ya buat rekan-rekan yang sementara mencari, atau rekan-rekan yang sudah bekerja di pertambangan, atau buat adik-adik yang sekarang lagi ngikut seminar ini, banyak. Dan jangan khawatir, pekerjaan di tambang itu seperti apa. Kalian masih bisa kok searching, apalagi zaman sekarang kan udah era era digital ya. Kalau nggak salah sekarang udah era di 5.0 ya, era industri ya kalau saya nggak salah ya. Nah, dan ini peluang kerjanya besar. Peluang kerjanya sangat besar dengan jumlah perawat yang di Indonesia saat ini saya rasa udah banyak ya. Untuk di tempat saya bekerja sendiri memang ya kalau mau dilihat ya perawat banyak juga di tempat saya akhirnya. Yang dari saya sendiri dulu sekarang ya mungkin kurang lebih manpowernya ada belasan bahkan puluhan ya peluang kerjanya ini di pertambangan. Ya jangan takut, jangan khawatir, coba kalian masukkan. Rezeki ya kita cari sih memang, cuman memang eh, terkait ilmunya bisa kita dapat seiring berjalannya waktu seperti yang dikatakan Pak Lujang tadi ya di awal perkenalan tadi ya saya sempat notice juga. Jadi sambil berjalan sambil belajar. Jadi bukan nanti kita harus tahu dulu baru kita masuk ke dalam situ.
Ya kalau kita nggak tahu ya kita cari tahu. Itu ya mungkin banyak. Ini peluang kerja perawat di pertambangan ini. Jadi jangan terfokus, jangan terpaku bahwa perawat itu harus kerja di eh, fasilitas pelayanan kesehatan, ya kan? Banyak kita bisa di dunia pertambangan mungkin di area survei atau di eh, perusahaan-perusahaan yang di bidang masing-masing ya, sesuai dengan kompetensi masing-masing. Mungkin itu terkait peluang kerja perawat di pertambangan. Nah, perawat perusahaan. Jadi perawat perusahaan itu adalah perawat yang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan serta membantu penyelenggaraan tugas higien perusahaan dan kesehatan kerja di perusahaan atas petunjuk dan bimbingan dokter perusahaan serta memiliki sertifikasi kompetensi di bidang higien perusahaan dan kesehatan kerja. Tadi yang di awal saya bilang. Jadi di tempat saya bekerja itu ada kliniknya Bapak Ibu, klinik onsite di mana izinnya itu melalui Disnaker, izin penyelenggara kesehatan. Dan kami memiliki dokter, dokter perusahaan, dan dokter juga tersertifikasi Bapak Ibu, sama dokter perusahaan juga. Jadi di situ kita kolaborasi. Jadi apa aja sih kerjanya ketika perawat itu bekerja di perusahaan? Kerjanya itu lebih ke apa ya? Harus bisa semuanya Bapak Ibu. Jadi yang kita ketemu ini ya ibaratnya karyawan dengan jumlah sekarang karyawan di tempat saya bekerja itu manpower kurang lebih 1.000 kalau digabung Alset Bro itu 1.000 kurang lebih 1.300-an. Itu pasti banyak pertanyaan yang ditanyakan tuh, apalagi karyawan-karyawan taunya, ah ini kesehatan ini pasti tahu semuanya. Kita dituntut juga harus banyak belajar, membaca, ya tidak menutup kemungkinan mereka akan bertanya hal-hal yang mungkin kita tidak akan tahu. Ya, tapi kita harus cari tahu karena mereka tahunya kita tahu. Ya, itu ya. Karena hari-hari kita bertemu dengan orang yang sama, karyawan. Kalau kita bekerja di Fasiankes kan mungkin pasien datang beda beda kasus. Tapi kalau di perusahaan ya karyawan itu ya kita anggap aja udah sebagai pasien hari-hari itu. Pokoknya setiap hari kita bertemu dengan orang yang sama. Ketika di MCU ada mungkin masalah kesehatannya, ya kita akan bertemu itu setiap hari. Jadi itu perawat perusahaannya. Nah, apa sih kaitannya industri dengan keperawatan? Di sini saya mengutip dari salah satu eh, teori keperawatan di mana Nightingale. Jadi menempatkan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan dan perhatian di mana perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit. Merupakan upaya awal untuk memisahkan antara profesi keperawatan atau kedokteran. Tujuan dari teori Nightingale adalah untuk memfasilitasi proses penyembuhan tubuh dengan memanipulasi lingkungan klien. Lingkungan klien dimanipulasi untuk mendapatkan ketenangan, nutrisi, kebersihan, cahaya, kenyamanan, sosialisasi, dan harapan yang sesuai. Nah, hal ini Bapak Ibu, ini saya relate nih. Ketika saya bekerja, saya dapat. Ternyata keperawatan ini kalau dengan teori keperawatan, dengan dasar keperawatan, sangat berhubungan sekali. Apalagi di konsep Nightingale ini, lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu sangat berpengaruh besar. Sangat berpengaruh besar untuk proses proses keperawatan. Kalau saya bisa bisa katakan ya, kenapa saya bisa katakan? Karena di dalam teori sini kan di sini menempati nutrisi. Nutrisi itu kalau di dunia kerja tempat saya, industri pertambangan itu gizi, catering urusannya, kebersihan, kebersihan ya lingkungan, cahaya masuk Bapak Ibu ke lingkungan kerja dan itu ada diatur di regulasi. Kalau tidak saya kalau saya tidak salah di Permenaker nomor 15 tahun 2018 cahaya, kenyamanan, masuk juga Bapak Ibu kenyamanan, diatur juga terkait psikologis, sosialisasi dan harapan yang sesuai, mental, itu semua masuk. Jadi teori ini, mungkin teori Nightingale ini ya sangat erat ya dengan mungkin dengan dunia dunia kerja perawat yang bekerja di industri khususnya pertambangan atau main Masih sampai jam 2. ya Bapak Ibu ya. Oh, Jadi itu hal ini juga lingkungan ini juga berpengaruh terhadap produktivitas pekerjaan. Karena di sini yang menjadi pasien kita ya karyawan. Itu yang kita kelola. Jadi dengan load pekerjaan ya manpower yang kurang lebih 1.000 dengan jumlah perawat yang puluhan, ya kita taruh saja satu perawat ya kalau bisa 100 orang menghandlenya.
Itu perbandingannya 1 banding 100 ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini saya menghubungkan nih industri dengan keperawatan. Jadi konsep Nightingale itu sangat masuk lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke produktivitas pekerjaan. Itu yang kita kelola, lingkungan itu. Jangan sampai ada masalah. Nah, apa sih occupational health itu? Jadi kalau occupational health itu membantu organisasi mencapai tujuan mereka untuk mencegah bahaya bagi pekerja yang timbul dari bahaya di tempat kerja, atau dengan tujuan mereka yang lebih besar adalah untuk memulangkan setiap pekerja di penghujung hari dalam keadaan lebih sehat daripada saat mereka tiba. Alat untuk menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan ini dapat ditemukan dalam metrik yang mengukur apa yang telah terjadi di masa lalu atau dapat berfungsi sebagai indikator kinerja di masa mendatang. Jadi occupational health juga merupakan kajian multidisiplin ilmu antara lain kesehatan, psikolog, epidemiologi, ergonomi, dan lain-lain. Jadi tujuannya sama dengan keselamatan kerja, yaitu memberikan tempat kerja yang aman, nyaman, dan sehat bagi pekerja sehingga menghasilkan produktivitas yang baik serta berdampak pula pada kesehatan kerja masyarakat. Ini saya kutip dari Dr. Henny di bukunya 2020 di book. Jadi occupational health itu eh, mencegah. Jadi karyawan yang masuk kita bukan bukan maksudnya bukan filter. Kita melihat kesehatan yang masuk di awal kerja. Jadi ada MCU awal. Kita lihat tuh Bapak Ibu. Dia masuk kesehatannya fit sebelum operasional fit. Pas operasional kita pastikan lagi kesehatannya. Yang tadi yang di depan tadi lingkungan kerjanya aman nggak? Berpotensi nggak ke depannya? Ada potensi nggak buat nanti misalnya dia masuk di contoh misalnya dia mekanik ya kan, jadi OH-nya itu dia masuk MC awal nggak ada apa-apa, tapi di area kerjanya ada eh, kita katakan area kerja itunya mesin lah, dia di situ terpapar dengan pajanan kurang lebih 8 jam, tapi pajanannya di atas 85 desibel ya kan. Nah, supaya dia pada saat MCU berikutnya atau MCU berkalanya, pre-employ-nya tidak terjadi apa-apa, kita harus lakukan pengendalian. Nah, disitulah fungsinya occupational health atau perawat okupasi. Kita mencegah jangan sampai si orang ini masuk sehat di tempat kerja kenapa-kenapa. Pada saat dia berhenti bekerja ataupun dia di akhir kerjanya pensiun, dia juga kenapa-napa. Itu yang kita cegah. Jangan sampai terjadi. Dan di dalam occupational health itu ada beberapa ilmu. Banyak. Makanya saya waktu mungkin di sini ada anu ya beberapa tim juga yang ikut yang mereka paham gimana sih kerjanya sebagai perawat tambang itu. Banyak Bapak Ibu, multidisiplin ilmu. Saya sepakat nih dengan definisi ini OHA ini. Multidisiplin ilmu. Karena kita dituntut harus paham terkait kesehatan, psikolog, epidemiologi, bahkan kemarin sempat kejadian yang COVID. Saya masuk di dunia tambang itu pada saat COVID-COVID-nya. Nah, itu masih 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 abu-abu saya waktu itu. Tapi saya ya jalan aja terus. Ergonomi, ergonomi, terus psikososial, bahkan dan lain-lain ini masih banyak Bapak Ibu. Ada faktor penyakit. Kalau misalnya Bapak Ibu yang udah bekerja di dunia industri mining pasti paham dengan fatigue. Fatigue itu nggak akan pernah ada habisnya kita bahas. Itu ya Bapak Ibu ya terkait OHA. Jadi OHA itu kajian multidisiplin ilmu. Banyak di dalam yang bisa kita pelajari. Jadi tujuannya sama dengan keselamatan kerja. Memberikan tempat kerja yang aman, nyaman, dan sehat bagi pekerja. Sehingga menghasilkan produktivitas yang baik. Nah, kembali lagi tadi ke konsep naik tinjal ya. Di mana berfokus pada lingkungan. Jadi keperawatan itu sebenarnya kalau saya bisa katakan ya konsepnya Nightingale itu udah OHA banget, udah occupational health banget dah. Cuma saya nggak dapat waktu saya kuliah dulu saya nggak dapat bahwa bisa ya ternyata connect ke dunia lingkungan kerja konsepnya si Florence Nightingale ini dan dia ibu keperawatan kita. Nah ini saya terlindung dengan ini. Oke, baik. Ini pengelolaan kesehatan kerja. Nah, ini yang perawat eh,
tambang kerjakan nih. Ada 4 pilar. Cuma undang-undang terbaru itu ada 5 pilar sekarang. Nah, perawat yang berkarir di OHIA ini sudah Bapak Ibu kerjaannya. Multidisiplin ilmu, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Di mana kita, program kita jangan sampai kita ke arah kuratif maupun rehabilitatif. Ya cukup di promotif sama preventif. Promotif, campaign kesehatan kerja. Di tempat saya sharing sedikit. Campaign kesehatan kerja kita update tiap minggu, Bapak Ibu. Kita berikan isu apa yang sekarang lagi tren. Kita cari, oh ternyata terkait obesitas yang lagi ngetren nih di MCU. Karena kita ada datanya kan, data MCU, ada beberapa top 10 disease MCU. Kita buat campaign. Jadi ya kita harus ikut update perkembangan apa yang terjadi di tempat kerja kita maupun di luar. Ya kayak yang terjadi saat ini di Indonesia maupun ada di dunia. Jadi kita tetap cari tuh. Jadi kita selalu mengikuti perkembangan apa informasi yang ada di luar maupun di dalam. Kalau di dalam ya kita update kesehatannya karyawan. Kita buat campaign. Hitalk, Hitalk itu biasa inline atau sama-sama dengan safety talk. Mungkin Bapak Ibu yang udah kerja di pertambangan pasti pernah ya, pernah pernah melakukan Hitalk. Jadi materi-materi kesehatan kita share ke karyawan. Ya harapannya kita mempromosikan, kita mengkampanyekan bahwa hidup sehat itu seperti ini loh Bapak Ibu. Ya, itu terkait pengelolaan kesehatan kerja. Terus FGD, fokus grup diskusi kesehatan kerja. Siapa sasarannya sama karyawan. Kita panggil karyawan, kita ajak diskusi terkait ya beberapa materi-materi kesehatan atau enggak kita filter dulu nih, kita tangkap datanya. Karyawan yang punya kesehatan seperti ini, kita filter, kita panggil, kita lakukan FGD. Ya, kalian harus seperti ini. Kalian harus seperti ini. Atau enggak dari hasil pemeriksaan kita lingkungan kerja kita. Karena di parameter kesehatan dan lingkungan kerja itu secara regulasi perusahaan wajib melakukan atau mengukur lingkungan kerjanya itu setahun sekali. Nah, pasti dari hasilnya yang kita sudah diukur itu kayak lingkungan kerja, ada vektor, ada ergonomi. Vektor itu eh, salah satu kayak perantara ya, penyakit yang disebabkan oleh bahaya biologi atau binatang. Itu di dalamnya itu ada tikus, kecoa, eh, lalat, sama nyamuk, 4 itu. Kalau yang undang-undang terbaru ini nambah lagi Bapak Ibu, kelelawar. Itu diukur juga itu lingkungannya. Nah, jadi kalau misalnya sudah keluar hasil, kita lakukan tindak lanjut perbaikannya. Misalnya kalau ada temuan, kita lakukan FGD, seminar, seminar kesehatan. Nah, kita undang lagi keluarga. Jadi kita mainnya di sini di luar dan di dalam. Di luar kita ketemu keluarga, di dalam kita ketemu karyawan. Karena apa? Karena pada saat bekerja, eh, sebelum operasional kita kelola, tapi kita nggak bisa pantau. Keluarga lah yang bisa kita diskusi apa kita ikutkan untuk terlibat, ikut terlibat di dalam ini apa keselamatan atau kesehatan kerja. Oh ibu harus seperti ini, bapaknya di rumah harus kayak gini, karena kita nggak bisa pantau. Tapi kalau di tempat kerja kita bisa pantau, ya promotif dari seminar kesehatannya itu kita buat. Ya memang kalau untuk kesehatan kerja ini banyak program-program yang melibatkan budgeting. Itu pasti yang udah kerja di perusahaan udah paham tuh budgeting tuh. Ya, jadi ya kembali lagi kita mengadakan ini bukan 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 karena kita oh kita harus acara gini-gini enggak. Jadi esensinya dapat Bapak Ibu. Ketika kita memaparkan materi ke keluarga dapat, ke karyawan dapat. Nah, itu untuk promotif. Jadi di situ ya pengelolaan promotif. Di preventif, nah preventif ini yang terjadi di tempat kerja pada saat bekerja. Apa yang kita buat? Itu tadi pemeriksaan kesan kerja pada saat awal masuk MCU awal. MCU awal ya mungkin MCU awal ini tempat kita menfilter mana yang bisa kita terima bekerja di area kerja kita dengan posisi lingkungan kerja yang seperti ini, kita filter. Jangan kalau misalnya dia udah masuk ada follow up, wah Bapak harus follow up. Kita paksakan juga dia untuk masuk bekerja enggak.
Mending kita terima yang udah sehat daripada udah kita terima yang maksudnya tidak bisa bekerja di area itu, kita paksakan nanti kenapa-kenapa ke orangnya, ya kan? Kembali lagi nanti ke perusahaan, kembali lagi nanti ke kita. Terus MCU berkala. Sudah dia masuk bekerja, tiap tahun di MCU lagi. Itu preventif kita. Dengan item-item pemeriksaan kesehatan, ya kompleks Bapak Ibu. Semuanya kita cek. Tapi sesuai dengan area kerjanya. Kalau misalnya di lapangan, kita sesuaikan paketnya. Yang di kantor, kita sesuaikan paketnya. Kompleks. Kita cek satu-satu. Mana yang tidak bisa memungkinkan bekerja, mana yang, oh ini harus follow up dulu baru bekerja. Ketika dia follow up, ya kita rekomendasikan untuk bekerja sebelum dia melakukan follow up. MCO akhir ya, kalau mungkin di tempat saya bekerja masih belum ada ya MCO akhir ya. Jadi MCO akhir ini MCO yang mendekat masa-masa pensiun. Kalau di peraturan perusahaan di tempat saya kerja itu usia 58 tahun masih produktif. Tapi dikembalikan lagi ke masing-masing PIC, departemen terkait. Vaksin, kita vaksin ada. Vaksin hepatitis kita lakukan. Tiap bulan kita panggil karyawan yang di hasil MCU-nya ada rekomendasi dari dokter pemeriksa melakukan vaksin. Kita panggil, kita vaksin. Usaha preventif kita, pencegahan kita. APD, alat pelindung diri dari perusahaan sebelum masuk bekerja udah dibagi tuh. Helm, kacamata, sepatu safety, terus baju yang ada reflektornya ketika bekerja di malam hari. Nah, terus well-being program. Nah, well-being program ini ya banyak ya, Bapak Ibu ya. Mungkin kalau di tempat saya saat ini mungkin fokusnya lebih ke eh, obesitas. Kenapa obesitas? Ya, karena obesitas itu mengganggu juga terkait pekerjaan. Jadi di tempat saya itu ada namanya Galo. Yang saya sudah share itu Eh, kalau well, pengisiannya nanti boleh di apa namanya dipanggil belum? juga sama yang untuk pengisian jam tidurnya Bu. Itu kan ada jam Kenapa? tidur sama jam Bimanis bisa bangunnya gitu. di-unmute, Pak? Oke, baik. Wellness program. Program preventif juga. Banyak program. Program-program kesehatan inilah yang kita jalankan di perusahaan agar si karyawan tetap sehat dan produktif. Pengelolaan istirahat di tempat kerja dan di luar tempat kerja. Ini yang tadi saya bilang, fatigue management. Di tempat kerja Bapak Ibu, khususnya saya di mining, Bapak-bapak fokusnya membawa unit dengan melakukan aktivitas dari jam kerja 6 ke 6, membawa unit, pasti jenuh. Dan di jam-jam tertentu, fokus mereka akan menurun. Nah, itu yang kita kelola istirahatnya. Ini kita lakukan setiap hari, Bapak Ibu. Awal shift jam kritis, jam kritis, awal shift jam kritis, shift 1, shift 2. Setiap hari kita lakukan pengelolaan ini. Di luar maupun di dalam. Ini yang perawat kesehatan kerja lakukan di tempat kerjanya. Alkohol dan drug test kita lakukan juga. Alkohol, ketika ada temuan, kita tidak rekomendasikan untuk bekerja. Kalau untuk alkohol 0,05% masih bisa, tapi kalau di atas itu udah nggak bisa, 5% udah nggak bisa rekomendasi bekerja. Kita kembalikan ke PIC. Drug test, untuk saat ini drug test kita pakai 6 parameter. Ada ganja, kanabis, amfetamin, itu ekstasi, metamfetamin, sabu-sabu, terus ada kokain, ada benzodiazepam, ya. Itu yang kita cek itu. Tiap hari juga itu Bapak Ibu. Jadi bayangkan perusahaan mengeluarkan budget drug test setiap hari. Di tempat saya taruhlah satu shift itu bisa 10 orang kita drug test. Jadi alat drug kita itu luar biasa. Jadi pengelolaannya bagaimana? Ya kita kelola drug testnya. Sebelum mereka kerja, kita lakukan pemeriksaan narkoba, kita lakukan pemeriksaan alkohol. Sama juga ya tadi pengelolaan istirahat, kita lakukan tes patik. Ya, harapannya usaha promotif dan preventif ini jangan sampai naik ke kuratif pengobatan. Pengobatan P3K rawat jalan rawat inap. Di tempat saya itu rawat jalan. Kita ada klinik on-site, ada medik standby.
Terus kalau misalnya ada keadaan emergensi, mungkin nanti dari salah satu materi yang bisa menjelaskan, saya tampilkan di sini kuratif itu P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Perusahaan dituntut juga harus ada yang memang basic di luar dari kesehatan, ikut training P3K. Itu rehabilitatif. Misalnya yang udah menggunakan alat bantu dengar nih, ABD, protes, mutasi. Mutasi ini kalau misalnya dia eh, kerja di tempat awalnya itu di area, misalnya contoh di lapangan. Ketika MCU udah direkomendasikan untuk pindah, ya kita rehabilitatif. Bapaknya harus mutasi ke misalnya ke office atau ke tempat kerja yang sesuai dengan hasil MCU-nya. Itu 4 pilar pengelolaan kesehatan kerja, occupational health. Jadi ada usaha promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Ya, undang-undang terbaru ada paliatif. Jadi di sini pemberi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup yang mengancam kehidupan dan akhir kehidupan pekerjaan yang berhubungan dengan PAK atau KK, penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja. Ya, itu usaha paliatifnya. Nah, jadi ini sharing ya, sharing terkait pengelolaan kesehatan kerja eh, yang ada saat ini. Itu occupational health. Jadi kita fokusnya di 4 pilar. Ya, saat ini sudah menjadi 5 pilar. Itu salah satu pilarnya itu paliatif. Nah, kita masuk di industrial hygiene. Jadi menurut OSHA, Occupational Safety and Health Administration, industrial hygiene merupakan ilmu dan seni yang mempelajari bagaimana cara melakukan antisipasi, recognize, evaluasi, dan pengendalian terhadap faktor-faktor lingkungan yang muncul di tempat kerja dan dapat menyebabkan pekerja sakit, mengalami gangguan kesehatan, atau perasaan tidak nyaman di antara para pekerja dan penduduk dalam satu komunitas. Industrial hygiene berfokus untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan para pekerja dengan penerapan kontrol yang efektif dari bahaya di area kerja, sehingga membantu melindungi karyawan dari cedera, gangguan kesehatan, keselamatan, dan stres. Jadi industrial hygiene ini mungkin kalau Bapak Ibu mendengar kata hygiene itu ya bersih ya, tapi sebenarnya mengarahnya bukan ke situ. Jadi industrial hygiene itu lebih ke upaya pencegahan kita Bapak Ibu. Itu tadi yang saya bilang di awal tadi juga, ada vektor, ada ergonomi, eh, ada industrial hygiene. Nah, industrial hygiene itu ada lagi Bu yang diukur Bapak Ibu. Ada pencahayaan, ada kebisingan, ada sinar UV, ada getaran, vibrasi, terus ada heat stress. Itu diukur semua. Ada tuh nilai kalau kita bedanya dengan lingkungan hidup atau lingkungan enviro dengan lingkungan kerja itu mungkin dari hasilnya. Kalau enviro itu lebih ke baku mutu standarnya, parameternya. Kalau kita lingkungan kerja itu NAB, nilai ambang batas. Jadi kebisingannya itu contoh lah salah satu kebisingan ya khususnya untuk manusia dengan paparan kerjanya dia bising di atas 85 desibel itu nggak boleh lebih dari 8 jam. Permenaker nomor 15 tahun 2018 terkait industrial hygiene. Itu ada Bu, diatur Bu. Jadi kita patokannya ke regulasi, kita ukur, ada alatnya. Kita itu perawat apa? Perawat kesehatan kerja mengukur tuh Bu. Jadi upaya-upayanya kita buat di situ Bapak Ibu. Tadi yang pencahayaan, getaran, terus kebisingan, debu batu bara, itu diukur semua. Ada. Kita menggunakan pihak ketiga, vendor, untuk pengukurannya. Ini industrial hygiene. Jadi lingkungan kita itu banyak, Bu, Bapak Ibu, banyak memaparkan penyakit-penyakit tertentu atau bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Itu terkait industrial hygiene. Nah, itu yang tadi saya bilang, pencegahan penyakit dan kecelakaan akibat kerja, pemeliharaan, peningkatan kesehatan, peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta mengurangi kelelahan, kenyamanan bekerja, perlindungan masyarakat sekitar industri, perlindungan masyarakat luas, dan potensi bahaya produk industri. Itu terkait industrial hygiene. Fokusnya pencegahan ke lingkungan kerja yang saat kita bekerja di area itu.
khususnya kalau di tempat saya di pertambangan batu bara. Nah, strateginya seperti apa? Antisipasi. Antisipasi adalah satu tindakan untuk memprediksi potensi dan risiko bahaya yang ada di tempat kerja melalui survei lapangan, studi literatur, diskusi dengan pihak terkait, dan mengamati diagram alur produksi. Jadi kita antisipasi. Itu tadi yang sesuai regulasi bahwa perusahaan wajib melakukan pemeriksaan industrial hygiene setahun sekali. Kita lihat, kita antisipasi bahaya apa yang ada, nilai-nilai mana yang sudah keluar dari ambang batas, itu kita lakukan pengendalian. Terus rekognisi adalah suatu tindakan untuk mengenali potensi bahaya secara lebih mendetail melalui metode-metode seperti CSA, HIRA-DC, dan lain-lain. Jadi ketika kita sudah melakukan suatu pekerjaan, kita buat tuh Bu, buat upaya pengendaliannya. Kalau misalnya pekerjaan baru, sebelum kita melakukan, supaya kita nggak terkena apa namanya kecelakaan kerja, ya kita buat nih metodenya, langkah-langkah awalnya sebelum kita bertindak. Kita catat dulu, kita diskusi sama PIC terkait. Contohnya kalau misalnya di area kerja yang area mesin genset lah, yang mana perjalanannya bising, bising sekali. Jadi di situ harus kita lengkapi tuh, minimal ada irmaf, pengendaliannya, serta kita evaluasi suatu tindakan untuk mengukur bahaya lebih dengan pasti. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang lebih spesifik. Misalnya mengukur kebisingan, itu tadi. Awal kita datang udah bising tuh di atas 85. Ya kita evaluasi setelah kita lakukan pengendalian. Kita udah pasang irmaf atau enggak, kita udah kayak di dalam unit, di dalam kabin, kita udah ini pasang kedap kabin, kita ukur lagi. Turun enggak hasilnya kebisingannya atau bahkan malah bertambah. Itu kita kendalikan. Kita kendalikan ya kita tambah lagi berarti upayanya. Entah itu mungkin ada rekayasa-rekayasa lainnya yang harus kita lakukan atau ada rekayasa-rekayasa lain yang harus kita ubah, ya kan? Terus di sini pengendaliannya apa? Jadi pengendaliannya itu ada eliminasi. Jadi eliminasi kita hilangkan sumber masalahnya. Terus atau kita substitusi, kita ganti. Terus ada rekayasa teknis atau kita merekayasa entah contoh yang tadi mesin genset kita buatkan rumahannya kah, terus di rumahan itu kita buatkan kedap suara kah, terus administratif. Administratif itu biasa campaign, SOP, serta alat pelindung diri. Nah, ini strategi mengelola lingkungan kerja, Bapak Ibu. Ya, jadi bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan dari lingkungan, khususnya lingkungan kerja, ya kita lakukan pengendalian. Entah itu kita mau eliminasi, substitusi, kita rekayasa, atau kita lakukan pengendalian administratif. Yang terakhir, APD. APD wajib. Nah, ini evidence ya. Kurang lebih yang kita buat di mining, itu ada drug, awal sip, terus alkohol check, catering, terus emergency, pemeriksaan kesehatan atau medical check up. Jadi fatigue ini gambarnya ini sengaja saya taruh menguap dan ada foto insidennya salah satu unit. Ya potensinya ini Bu sudah pasti ini fatigue ya Bapak Ibu ya. Karena kalau fatigue itu kalau di tempat kerja saya insiden terus karena fatigue itu udah nggak ada toleransi. Makanya kita mencanangkan ke karyawan-karyawan itu jujurlah dalam bekerja. Kalau memang capek yang nggak usah gengsi kalau ngomong, nggak usah dipaksakan. Ya dengan kehadiran kita di tempat kerja khususnya di pertambangan, ya kita udah melakukan pengendalian Bu untuk keluarga mereka di rumah bahwa pekerja ini datang sehat, pulang sehat, ya kan? Sama halnya kayak safety, datang selamat, pulang selamat, ya Bapak Ibu ya. Ini ada wellness juga. Jadi mungkin ya cukup. Mungkin dari saya sharing ya, berbagi ya di tempat kerja saya. Kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu, kerjaannya perawat yang berkarir di OH dan IH. Jadi ya dengan jam kerja, kalau saya juga di tempat kerja itu jam 6 ke 6 dengan roster kerja 8 minggu onsite,
2 minggu offsite. Itu setahun tuh dengan ya kontrak kerja ada yang kalau karir di kantor saya mungkin karir eh, sangat berkembang ya, apalagi khususnya teman-teman dari medik itu bisa dari paramedik ke group leader, supervisor. Jadi karir ya kantor kami juga lihat, di tempat saya kerja juga dilihat jenjang karirnya. Oke, mungkin tidak boleh seseorang itu dalam bekerja membahayakan dirinya maupun membahayakan orang lain. Jadi sekali lagi saya eh, apa namanya sharing juga ke Bapak Ibu yang sedang bekerja di tempat kerjanya. Ini akhir tahun, tetap fokus, waspada, dan berhati-hati. Ya, mungkin cukup dari saya. Saya akhiri juga. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Gilang.